والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita selesai dari masail seputar al-imanu bil qadar. Di antara permasalahan yang kita ambil pada pertemuan terakhir apa? Indah ya Umar. Nah, tidak bolehnya bertanya lima maka itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Permasalahan yang lain apa Abdul Bar? Tidak boleh berhujjah dengan takdir pada perkara maksiat. Nah, tidak boleh berhujjah dengan takdir pada perkara kemaksiatan. Dalam artian dia berbuat kemaksiatan atau berbuat kesyirikan dengan dalil Allah telah mentakdirkanku demikian, biar saja. Dinasihati berhujjah dengan takdir. Nah, perkara yang lain Aba Muhammad. Nah, berhubungan dengan perkataan Imam As-Safari ini rahimahullah, walaysa wajibun 'alal 'abdi ridha bi kulli maqdiyyin walakin bil qada. Nah, bukan merupakan keharusan atas seorang hamba untuk ridha pada setiap maqdi, setiap perkara yang ditetapkan. Kenapa? Karena perkara yang ditetapkan ada yang baik, ada yang buruk. Kalau berupa kemaksiatan tentunya tidak boleh kita ridha. Tidak boleh kita ridha. Adapun terhadap qada, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk ridha. Kenapa? Karena semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Nah, paham bedanya antara al-maqdi dan al-qada? Paham bedanya, Ubay? Kalau maqdi perkara tersebut, yaitu perkara yang ditetapkan oleh Allah. Sedangkan al-qada adalah ketetapannya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang ini berarti perbuatan Allah. Dan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Tidak ada keburukan padanya sedikit pun. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa mithlu ahadits ar-ru'yati kulliha wa in nabata 'anil asma'i wastawhasha minha al-mustami' fa inna ma 'alayhi al-imanu biha wa alla yarudda minha harfan wahida. Dan di antara perkara yang juga wajib diimani sebagaimana mengimani hadis tentang permasalahan takdir, yaitu apa? Kita wajib beriman dan apa? Tidak bertanya-tanya lima wa kaifa, dan menerima sesuai dengan datangnya, yaitu hadis-hadis tentang permasalahan ru'yah secara keseluruhan.
Yaitu semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara ru'yah. Dan yang dimaksud dengan ru'yah di sini adalah dilihatnya Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Walaupun hadis-hadis tersebut terasa aneh di telinga-telinga dan terasa mengerikan, dalam artian sesuatu yang tidak bisa diterima pada sebagian orang yang mendengarnya. Kan tapi tentunya ini perasaan aneh, kemudian perasaan tidak mungkin bisa diterima itu hanya muncul pada mereka-mereka yang tidak mengilmuinya dari kalangan ahli bidah, baik itu Jahmiyah, Mu'tazilah maupun yang lain. Adapun ahli iman, ahli sunnati wal jamaah, mereka menempuh jalan sebagaimana disebutkan di depan, beriman. Makanya ditetapkan di sini fa inna ma 'alaihi al-imanu biha wa alla yarudda minha harfan wahida. Hanyalah yang wajib atasnya untuk beriman dengan hadis-hadis tersebut dan tidak membantah atau tidak menolak satu huruf pun dari hadis-hadis tentang ru'yah. Dan mengenai keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak dilihat di hari kiamat, ikhwani fillah, telah tetap berdasarkan dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Bahkan hadis dalam perkara ini mencapai derajat mutawatir. Dan dulu telah kita bahas secara panjang lebar dalam pembahasan Ahmad dalam Ha'iyah, maka dirujuk di sana, ikhwani fillah, pembahasan tentang masalah ru'yah dalam kitab Ha'iyah Ibni Abi Dawud, baik dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Bagaimana ayatnya? Naam, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari tersebut nadhirah, berbinar-binar, bercahaya, ila rabbiha nadhirah, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah tersebut melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini nadhirah yang kedua menetapkan bahwasanya kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Juga ayat di surat Al-Mutaffifin ini yang masyhur, diambilkan ayat yang kebanyakan kita hafal. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguhnya mereka itu pada hari tersebut terhijab, yaitu terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beristidlal dengan ayat ini dengan mafhumnya. Lamma hujiba haula fi as-sakhati kana fi hadha dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fir ridha. Tatkala mereka itu terhalangi dari melihat Allah dalam kondisi mereka dimurkai, maka ini dalil bahwasanya wali-wali Allah akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah ridha kepada mereka. Juga ayat di surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan yang semisal ayat di surat Qaf, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Az-ziyadah yang dimaksud di sini tambahan, yaitu An-nadhar ila wajhi rabbi tabaraka wa ta'ala, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya ar-ru'yah, yaitu ru'yatullahi azza wa jal yaumal qiyamah, hak, perkara yang hak. Adapun dalil dari as-sunnah di antaranya hadis Jarir bin Abdullah
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini juga bisa dilihat dalam Ha'iyah Ibnu Abi Dawud. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhammuna fi ru'yatih. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan di malam purnama. Kalian tidak akan saling berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya kalian semua akan melihat Allah. Sebagaimana kita ketika di dunia melihat bulan tidak perlu kesulitan, tidak perlu berdesak-desakan, ya tidak perlu mengeluarkan jerih payah. La tudhammuna fi ru'yatihi. Dan yang dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ru'yah, yaitu penglihatannya. Dalam artian kaum muslimin, orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Sebagaimana ketika mereka di dunia melihat bulan purnama, sangat jelas. Bukan yang disamakan di sini adalah antara Allah dan bulan, maka ini salah. Ya, pemahaman yang salah kalau sampai memahami demikian. Juga dalil-dalil yang lain, ikhwan fillah, yang sangat banyak karena hadisnya mencapai derajat mutawatir. Dan yang menjadi pegangan dihafal hadis Jarir ini karena pendek juga tegas. Juga hadis dalam Sahih Muslim dari Suhaib. Idza dakhala ahlul jannatil jannah yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar qala fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Thumma tala hadhil ayah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini juga hadis penting karena padanya penafsiran ayat di surat Yunus. Tatkala penduduk surga telah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kalian ingin sesuatu aku tambahkan kepada kalian?" Maka mereka mengatakan, "Bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih? Bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Maka Allah Subhanahu wa taala singkap hijabnya dan tidaklah mereka diberi sesuatu nikmat yang lebih mereka cintai daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membacakan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna. Al-husna di sini apa? Surga, al-jannah. Wa ziyadah yaitu an-nazar ila wajhi ila rabbihim tabaraka wa ta'ala, melihat kepada Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang kufur terhadap perkara ini, ikhwani fillah, tidak beriman tentangnya, maka ini merupakan kekufuran. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam athar yang sahih, beliau menghukumi orang yang menolak keyakinan ru'yah ini, tidak mau beriman bahwasanya Allah dilihat kelak di hari kiamat, hukumnya kafir. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya dia kafir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dengan sanad yang sahih dari Abi Dawud As-Sijistani. Qal sami'tu Ahmad bin Hanbal wa dzukira indahu syai'un min ar-ru'yah fa ghadiba wa qala man qala inna Allah la yura fa huwa kafir. Dari Abi Dawud As-Sijistani, beliau mengatakan, aku mendengar Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam keadaan disebutkan di sisi beliau sesuatu tentang perkara ru'yah, yaitu pengingkaran manusia tentang masalah ini. Maka beliau marah kemudian mengatakan, siapa saja mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat kelak di hari kiamat, maka dia kafir. Dan ini hukum asalnya, ikhwani fillah, hukum tentang keyakinan tersebut. Kenapa?
karena mendustakan ayat-ayat yang begitu banyak dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencapai derajat mutawatir. Sebagaimana terkumpul dalam bait, bagaimana baitnya? Bagaimana bait yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir? Indak ya rijal. ومسح خفين وهذه بعض نعم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية di sini ya, hadis tentang ru'yah syafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Nah, jadi ru'yah termasuk hadis mutawatir, sehingga kalau mengingkarinya ya kufur. Nah, ini hukum asalnya. Adapun menghukumi orang per orangnya, maka sebagaimana telah kita lewati kaidahnya ikhwan fillah, bahwasanya menetapkan hukum kekufuran kepada orang per orang itu harus terpenuhi syarat-syarat dan lepas semua darinya penghalang-penghalang. Adapun hukum keyakinan tersebut ya kita katakan ini keyakinan kafir. Oleh karena itulah sampai-sampai Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan inna lanahki kalamal yahud wan nasara wala nastati' an nahki kalamal jahmiyah. Sesungguhnya kami menghikayatkan perkataan orang-orang Yahudi dan Nasara, dan kami tidak mampu untuk menghikayatkan perkataan orang-orang Jahmiyah. Kenapa? Karena saking parahnya perkara yang seorang tidak mampu untuk mengucapkannya dengan lisannya dikarenakan sangat fatal kesesatannya berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan asar-asar dari para salaf banyak yang menegaskan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang hak, yang wajib untuk diimani. Dan siapa saja yang merasa dalam dirinya sesuatu keanehan, dalam artian aneh ketika mendengar hadis tentang ru'yah, atau menganggap itu perkara yang tidak bisa diterima, tidak bisa diterima, maka sungguhnya pada dirinya ada penyakit yang wajib untuk dihilangkan, karena kewajibannya adalah beriman. Kewajiban untuk beriman. Imam Al-Ajuri katakan, "Faman raghiba amma kana alaihi haula'il a'immah alladziina la yastawhishu min dzikrihim wa khalafa al-kitab wa sunnah wa radiya biqauli Jahm wa Bishr al-Marisi bi ashbahihima wa bi ashbahihima fa huwa kafir." Siapa saja yang membenci perkara yang para imam-imam tersebut berada di atasnya dan dia merasa ngeri, tidak berani untuk menyebutkan perkara tersebut, dan dia menyelisih Alkitab wa Sunnah serta ridha dengan perkataan Jahm bin Safwan serta Bishr al-Marisi atau orang-orang yang semisal dengan mereka berdua, maka hukumnya kafir. Ini secara umum. Ini sekilas tentang permasalahan ru'yah. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza subhanakallah.